قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه ونزه القرآن أي واعتقد أيها المكلف تنزه القرآن بمعنى كلام الله تعالى عن الحدوث. Yang pertama harus diyakini setiap orang mukallaf wajib meyakini bahwa Al-Qur'an yang dimaksud di situ adalah kalamullah ini bersih dari sifat baru atau hal-hal yang baru. Karena kemarin Al-Qur'an itu bisa bermakna dua. Al-Qur'an bisa bermakna kalamullah, bisa juga diartikan Al-Qur'an adalah alfat al-makru'ah, lafat-lafat yang dibaca. Ya, Qur'an yang ada sekarang ini. Maka Qur'an yang bermakna atau Qur'an yang maknanya adalah kalamullah itu harus dibersihkan dari sifat baru. Khilafan lil mu'tazilah al-qailina bihudutsil kalam. Nah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini beranggapan bahwa Al-Qur'an itu memiliki atau kalam itu memiliki sifat baru. Za'man minhum anna min lawazimil huruf wal aswat wa dzalika mustahilun 'alaihi ta'ala. Karena mereka mengira bahwa kalam itu pasti ada permulaannya. Suara itu ada permulaannya. Ketika kita diam tidak ada suara. Ketika kemudian bersuara berarti suara ini sesuatu yang baru. Demikian juga huruf. Nah, padahal yang dimaksud dengan kalamullah, kalamnya Allah ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena itu adalah kalam dzati, sehingga kita wajib meyakini bahwa kalamullah ini adalah sifat kalam yang sifatnya azali. Tidak ada permulaannya. Fa kalamullah ta'ala indahum makhlukun. Nah, karena itu menurut Mu'tazilah itu kalamullah itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Padahal hal yang melekat kepada Allah ini adalah azali semuanya. Tidak ada permulaannya. Tapi karena mereka menyamakan dengan kita, Mu'tazilah itu menyamakan bahwa kalam itu sesuatu yang pasti ada permulaannya, sehingga mereka menyematkan sifat khusus, sifat baru kepada kalamullah. Jadi kalamullah dianggap sesuatu yang baru. Nah, ini Mu'tazilah ini orang kelompok yang selalu menggunakan rasional. Padahal tidak semua akal kita ini sesuai dengan kenyataan dan realita yang ada. Termasuk kelompok Mu'tazilah ini berpendapat bahwa orang yang anak yang masih kecil, mati kecil, ini tidak dimasukkan surga, juga tidak dimasukkan neraka. Padahal di akhirat itu hanya ada dua tempat. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi ridwan. Di akhirat itu hanya ada tempat atau pintu, yaitu pintu neraka dan pintu surga saja. Kelompok Mu'tazilah ini merasionalkan. Lah, surga ini kan tempatnya orang yang beramal baik. Sementara anak yang belum balik atau yang masih kecil ini belum berkewajiban melakukan perintah agama karena belum balik. Sementara syarat untuk menjalankan syariat agama dianggap sah itu kalau sudah balik.
Kalau belum balik enggak. Makanya dia belum memiliki kebaikan sehingga tidak dimasukkan ke surga. Juga neraka adalah tempat orang yang berdosa. Anak kecil ini belum punya dosa. Karena belum punya amal dan belum punya dosa, ini orang Mu'tazilah ini membuat peta sendiri. Jadi di akhirat itu ada daerah netral. Padahal di akhirat sudah jelas hanya ada surga dan neraka. Menurut ahli sunnah wal jamaah, anak kecil yang meninggal karena dia belum punya dosa, maka dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa anak kecil yang meninggal itu tempatnya di surga. Bukan di luar surga, juga tidak di neraka. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Li'anna Allah khalaqahu fi ba'dil ajram. Nah, alasan dari kelompok Mu'tazilah bahwa mengatakan kalamullah ini adalah termasuk barang baru. Karena Allah telah menciptakan kalam itu tadi fi ba'dil ajram. Pada sebagian daripada jisim atau kita-kita ini, di antara makhluk ini. Bisa bersuara, bisa ngomong dan sebagainya. Jadi dianggapnya sama. Wa madhabu ahli sunnah annal qur'ana bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluqin. Nah, sementara pendapat ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Qur'an yang berarti atau bermakna kalam an-nafsi itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Jadi sekali lagi, seluruh sifat yang melekat pada Allah, mulai sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, sifat ma'nawiyah, semuanya wujud, qidam, baqa ila akhirih, itu semuanya adalah azali, artinya bukan barang baru, tidak ada permulaannya. Makanya kalamullah itu termasuk yang harus diyakini oleh kelompok ahli sunnah, pendapat ahli sunnah ini harus diyakini bahwa kalamullah itu yang dimaksud adalah kalam dzati, adalah bukan makhluk. Wa ammal Qur'an bimakna lafzi alladzi naqra'uhu fahuwa makhlukun. Nah, tapi kalau Quran yang bermakna lafat-lafat yang kita baca, yang ada sekarang ini, itu memang makhluk ciptaan. Ono kertase ya saka pabrik ini, ada khotnya, ada tulisannya, ada dicetak dan sebagainya. Jadi Al-Quran yang bermakna lafat-lafat yang dibaca, yaitu Quran sekarang ini, itu memang makhluk. Tapi, nah ini, lakin yamtani'u ayyuqala al-Qur'anu makhluqun. Tapi tidak boleh walaupun Quran yang dimaksud lafaz yang kita baca itu sesuatu yang baru atau ciptaan, tapi tidak boleh kita menyebutkan Al-Quran ini barang baru. Karena apa? Nih. Karena makna dari Al-Quran itu bisa dua. Bisa lafaz yang dibaca, bisa kalam yang zati, yaitu bukan makhluk. Seperti tadi maknanya, kalamullah. Jadi Al-Quran bisa bermakna al-fat al-makru'ah, bisa bermakna kalamullah. Walaupun ini makna lafaz yang dibaca ini sesuatu yang baru, yang ciptaan, tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Karena apa? Karena bisa bermakna kalamullah. Karena Al-Quran ini, lafaz Al-Quran itu bisa bermakna kalamullah. Nah, wa yuradu bihi al-lafdzul ladzi naqrahu. Walaupun yang dimaksud dengan Al-Quran ini makhluk, barang baru, itu ya lafaz yang kita baca, Al-Quran yang dijejer, ditoto niki. Illa fi maqamit ta'lim, kecuali dalam maqam ta'lim tidak apa-apa.
Disebutkan Al-Quran ini, lafadz Al-Quran ini maksudnya lafadz yang kita baca itu adalah sesuatu yang baru, makhluk ciptaan. Bukti ini dicetak, asalnya gak ono menjadi ono. Itu berarti makhluk, sesuatu yang baru. Tapi tidak boleh disampaikan di forum selain majelis taklim. Tidak boleh kita ngomong keluar atau pengajian atau apa, bahwa Al-Quran itu sesuatu yang baru, ciptaan. Itu tidak boleh, Pak. Kecuali makom taklim belajar seperti ini tidak apa-apa disampaikan seperti itu. Li'annahu rubama auhama annal Qur'an bima'na kalamihi ta'ala makhlukun. Karena juga bisa terkadang itu menimbulkan salah faham bahwa Al-Quran yang disebut baru itu bisa mengarah kepada Al-Quran yang bermakna kalamullah ta'ala. Walidzalika imtana'at al-a'immatu minal qaul bi khalqil Quran. Karena itu para imam-imam ini melarang, mencegah ucapan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan. Ini tidak boleh. Nah, qauluhu anil hudusi, jadi dibersihkan dari sifat baru, ayil wujudi ba'dal adam. Yang dimaksud baru itu apa? Yaitu wujud setelah tidak ada setelah tiada. Itu namanya sesuatu yang baru. Nah, falaisa ayil Quran makhluqan bal huwa sifatu dzatihi al-aliyah. Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah. Dan itu bukan makhluk, tapi itu adalah merupakan sifat zatnya Allah al-aliyah yang tinggi. Wahdar intiqamah ay wa khaf intiqam Allah minka in qulta bi hudusi. Maka hindari, jangan sampai panjenengan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena berkomentar bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwa Al-Quran itu sesuatu yang baru. Ini hindari, jangan berkomentar seperti itu. Khawatir nanti malah kena siksa oleh Allah SWT karena menyematkan sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu nassin lil hudusi dalla ahmil 'ala al-lafzi alladhi qad dalla. Karena itu segala sesuatu dalil atau segala sesuatu yang menunjukkan sifat baru terhadap Al-Quran ini harus diarahkan kepada Al-Quran yang bermakna lafadz yang dibaca. Ai alal qauluhu alal lafzi ay alal Quran bi ma'na al-lafzi al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadi bi tilawatihi al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Jadi diarahkan kepada Al-Quran yang bermakna lafaz yang dibaca, yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang dianggap atau dicatat sebagai ibadah dengan membacanya. Jadi kita baca Quran saja itu sudah bernilai ibadah. Walaupun tidak ada niat ibadah. Sampai ngaji ngoten tok. Itu sudah dinilai ibadah oleh Allah SWT. Membaca Al-Quran ini. Berbeda kalau yang lain. Nah, kebaikan-kebaikan itu akan bernilai lebih ketika kebaikan itu diniati. Saya ngaji niat menjalankan perintah Allah. Ngaji kitab. Saya melakukan nolong orang lain. Ini diniati agar mendapatkan pahala dari Allah.
Lah kalau tidak diniati apakah itu tidak bernilai ibadah, Pak? Kita nolong orang lain. Oh, kalau tidak diniati ini tidak bernilai. Karena apa? Karena kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang yang non-muslim, Pak. Non-muslim juga bisa melakukan kebaikan, nolong orang, bantu orang, memberi macam-macam bentuknya kebaikan. Makanya harus diniati. Nah, beda dengan sholat. Kalau kita sholat, gerakannya gerakan sholat, tapi tidak ada niat. Kira-kira sah apa enggak sholatnya? Nah, tentu tidak sah. Artinya apa? Tidak ada pahalanya, Pak. Kalau kita sholat, ya asal sholat gitu aja. Menirukan gerakan orang sholat. Puasa juga demikian. Kok gak diniati poso? Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini Al-Quran, walaupun tidak diniati nopo-nopo, baca gitu toh, itu sudah dinilai ibadah. Bon, ini keistimewaan dan kelebihan daripada Al-Quran. Walhasilu anna kulla zahirin minal kitab awis sunnah dalla ala hudusil Quran fahuwa mahmulun ala lafzil makruh la ala kalam an-nafsi lakin yamtani ayyuqala al-Qur'anu makhlukun illa fi maqamit ta'lim kama sabak. Jadi kesimpulannya bahwa setiap secara zahir bahwa setiap dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis yang menunjukkan tentang sifat barunya Al-Quran, maka dalil itu andai kata ada, maka dalil itu harus diarahkan, ay mahmulun ala lafzil makruh, diarahkan kepada Al-Quran yang bermakna lafaz yang dibaca, tidak kepada kalam an-nafsi, kalamullah an-nafsi, tidak diarahkan ke sana. Jadi bisa dipahami bahwa Al-Quran ini bisa bermakna lafaz yang dibaca, bisa bermakna kalamullah. Maka kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini ciptaan, maka ini harus diarahkan kepada makna lafaz yang dibaca, bukan kepada kalam an-nafsi. Itu tidak boleh. Nah, kecuali dan kita dilarang walakin yamtani seperti tadi ayyuqala al-Qur'an makhlukun. Tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an itu makhluk kecuali di maqam taklim sebagaimana yang keterangan tadi. Nah, jadi ini tambahan ilmu bagi kita semuanya untuk kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena itulah penghormatan kepada Al-Quran yang ada ini, bukan Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Walaupun ada kelompok lain yang mengartikan bahwa Al-Quran yang tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci itu Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Lelek kalau Al-Quran yang Lauhul Mahfuz buat apa diturunkan? Wong nang kono wong suci kabeh. Nah, adanya satu peraturan tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Ini di dalam situasi yang memungkinkan orang yang tidak suci menyentuh. Selain petugas dilarang masuk misalnya. Berarti ada kemungkinan bukan petugas itu bisa masuk. Kalau kemudian di situ memang sudah petugas semuanya, Pak. Sudah tidak ada kemungkinan. Misalnya bikin pabrik di planet, Pak. Gak ono wong liya wis. Masa masih harus ditulisi dilarang masuk kecuali petugas? Oh, enggak ono wong liya, Pak. Selain petugas. Sama di Lauhul Mahfuz di
di aras sana, di lauhul mahfuz itu tidak ada makhluk lain selain para malaikat. Dan malaikat-malaikat itu suci. Lah buat apa Gus ada keterangan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali malaikat yang suci. Lho apa nang kono ono sing gak suci. Nah, makanya kemudian ayat itu tadi oleh mufassirin dari kelompok ahli sunnah wal jamaah yang disebut yang dimaksud dengan la yamassul mutahharun, yaitu lafaz yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup yang dianggap ibadah dengan membacanya, serta yang bisa digunakan untuk melawan musuh yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu isinya, lafaz dan isinya, redaksinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kanjeng Nabi. Beda kalau hadis qudsi. Kalau hadis qudsi maknanya saka pangeran tapi bahasanya itu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang menyentuh hadis qudsi itu badan harus suci. Membaca hadis qudsi itu tidak dimasukkan sebagai perbuatan ibadah. Kalau Quran ini berbeda. Karena itu siapapun ditantang oleh Al-Quran. Kalau memang dianggap Quran ini buatan Nabi, coba kamu bikin satu surat saja yang sama dengan Al-Quran dari sisi tata bahasanya, dari sisi kedalaman maknanya, dan dari sisi keindahannya. Ketika dibaca tidak membosankan, Pak. Jenengan maca buku itu maca komik atau maca buku, sudah selesai baca yang kita baca, arep maca meneh niku males, Pak. Sampeyan mau buka-buka lagi majalah yang tahun 2000. Wah, ini majalah tahun 2000, buka lagi. Begitu selesai, baca lagi, dibuka lagi. Mesti bosen jenengan, Pak. Wis tahu diwaca, tapi beda dengan Al-Qur'an. Begitu selesai hatam, ini terdorong untuk baca lagi, untuk deres meneh. Ini salah satu keistimewaan daripada Al-Quran, tidak membosankan. Dibaca dengan berlagu-lagu enak sekali, apalagi dengan irama dan suara yang merdu. Ini bisa menggetarkan hati bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak ngerti maknanya. Makanya banyak penjara itu dekat dengan masjid. Diharapkan apa itu? Lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, suara kumandang adzan, itu biar nyampe dan didengar oleh mereka, orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan. Karena apa? Karena itu membentuk sfir, suasana keagamaan. Dan itu kadang walaupun tidak ngerti artinya, terus sayup-sayup terdengar suara adzan, suara qiraah, hati ini bisa luluh, Pak. Gara-gara mendengarkan Allah. Sayyidina Umar yang koyok ngono keras loh ya. Gitu. Sayyidina Umar yang begitu kerasnya, begitu tegasnya, begitu bencinya dengan Kanjeng Nabi. Tapi begitu mendengar lantunan ayat Al-Quran, hatinya luluh. Beliau tahu dengan kedalaman tata bahasanya Al-Quran. Iku coba apa iku? Sing mbok waca. Ini adiknya yang belajar Al-Quran itu, artinya pada orang namanya Hubeb. Dia ajari sambil baca, sambil bawa pelepah ke rumah untuk nulis itu tadi. Diminta apa iku? Wong soalnya dikabari. Padahal waktu itu Umar ini mau melabrak Kanjeng Nabi. Di tengah jalan ketemu dengan seseorang, kemudian dikasih tahu, kamu renang di. Ini imajiner saja ya, seperti dengan bahasa Jawa. Arep nang gini Muhammad isyarat tak labrak. Kowe lho arep ngelabrak Muhammad. Lu adikmu dhewe lho, jenenge Fatimah. Adikmu dhewe kowe wis melok agamane Muhammad. Loh, iya ta? Loh, ceken wis.
deloken balik ndak sida, Pak. Arep ngelabrak Kanjeng Nabi mboten sida, tapi arep ngelabrak adiknya itu. Akhirnya betul disamperi di rumahnya. Begitu nyampe pintu, ini terdengar ada lantunan pas maca Quran nih, wow. Sempat digedor, ayo buka. Begitu terdengar ini suaranya Umar, adiknya sama Hubeb delik, Pak, sembunyi. Adiknya ini bingung untuk menyembunyikan pelepah kurma yang ada tulisannya Quran ini. Akhirnya begitu dibuka, siapa tadi yang baca? Baca apa tadi? Ndak ulangi, coba baca apa itu? Marah-marah, Pak. Pertama sempat nembeling, Pak. Begitu itu kemudian begitu dibacakan lagi, tertunduk Sayyidina Umar. Yang asalnya kerasnya seperti itu, niat mau membunuh Kanjeng Nabi, gara-gara mendengar Al-Quran hatinya luluh. Masya Allah. Akhirnya dengan terang-terangan adiknya itu melawan Sayyidina Umar. Tidak apa-apa sudah, masih aku di Pulau Soro, di sempat itu pelek. Kamu ikut agama ini. Begitu kemudian, apa tadi yang dibaca? Begitu diberikan lembaran itu, Sayyidina Umar tertegun. Langsung terduduk hatinya, fisiknya terduduk. Beliau kemudian ingin segera menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lagi dalam rangka ingin melabrak, tapi ingin mendalami. Akhirnya jadi keluar. Marani tenggene tempat Kanjeng Nabi berkumpul dengan para sahabat di salah satu rumah. Ditotok. Terus ada yang ngintip, Pak. Oh, Sayyidina Umar yang datang. Oh, semua seisi rumah itu di dalam itu sudah gelisah sekali, bingung kabeh. Terus Sayyidina Hamzah yang membuka pintu. Soalnya yang ngintip tadi melihat, oh, Umar datang dengan membawa pedang. Oh, ini harus gegeran. Akhirnya Sayyidina Hamzah keluar. Sudah, biar saya yang nemui. Kalau dia niatnya tidak baik, maka akan saya tebas lehernya. Begitu Sayyidina Hamzah untuk melindungi Kanjeng Nabi. Pun kersane. Begitu dibuka, saya ingin ketemu Muhammad. Ada apa Muhammad? Saya ingin masuk Islam, Bapak. Begitu mendengar ucapan ini, semua orang yang sembunyi di dalam rumah ini kemudian takbir, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi memang berharap Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua Umarain. Umar bin Khattab dan satunya Umar bin Sinten Subengaliwan. Namanya sama Umar. Podo kerasi, Pak. Podo pimpinane wong Quraisy, Pak. Ditakuti, disegani. Kanjeng Nabi langsung bersyukur kepada Allah karena doanya dikabulkan. Jadi haru, Pak, yang di dalam rumah itu menyambut, berani keluar nang ruang tamu itu, Pak. Awalnya gak wani. Nah ini, karena itu bacalah Al-Quran di dalam rumah. Jangan sampai rumah ini sepi, rumah kita. Jangan sampai tidak terdengar bacaan Al-Quran. Wacanan bapake apa ibuke napa anake agar menyinari seisi rumah, menyinari rumah yang kita tempati. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberi cinta oleh Allah kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran ini akan menemani kita tidak hanya di dunia ini tapi juga di alam kubur, di alam barzah. Itu akan menyertai kita, dan mudah-mudahan ketika kita akan dimasukkan ke neraka, mudah-mudahan dihalang-halangi oleh Al-Quran, serta mudah-mudahan Al-Quran menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Al-Fatihah.